Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi, nama aku Romeo Malazuardi. Aku dari IPB University angkatan 58, jurusan komunikasi. Nah, teman-teman sekarang aku jadi berkesempatan mewawancarai Kak Sitrahma sebagai narasumber aku di dalam tugas Ibu kali ini. Kita langsung aja mulai ya, Kak. Ya, Untuk wawancaranya. Oke, untuk pertanyaan pertama, Kak. Tanaman seperti apa sih asam Jawa itu, Kak? iya. Mungkin sebelum ke arah situ saya perkenalan diri dulu ya. Oh Nama iya boleh, saya Kak. nama saya Siti Rahma Karimuna. Alhamdulillah saya itu ibu rumah tangga yang merangkap menjadi pegawai negeri sipil, dengan jabatan peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara Dio ya. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi gimana ya? Tanaman seperti apa sih, Kak, asam jawa itu? Oh iya, kalau sepengetahuan saya karena saya juga termasuk, ibu rumah tangga, terus, sekalian juga saya, apa namanya, peneliti, dan tanaman asam jawa ini adalah, tanaman yang kalau dilihat itu dia berbentuk perdu, tapi kalau udah tua dia bisa sampai 30 meter malah tingginya. Di samping rumah saya juga kebetulan ada tanaman asam jawa tumbuh dan itu bisa sampai, 10 meter tingginya. Jadi dia bisa setara tinggi rumah. Atap rumah Oh. gitu, Terus, kalau dilihat, dari apa namanya, dari familinya ternyata dia masuk dalam famili Leguminaceae, Fabaceae. Jadi dia mirip mirip juga ternyata dalam satu kelompok tanaman legum ternyata, heeh. Oh, Eee, seperti itu. kemudian mhm, kemudian kalau, tanaman asam jawa ini kan tanaman, yang dimanfaatkan itu adalah buahnya. Nah, jadi buahnya ini yang dipakai untuk, kalau bisa dimanfaatkan buah dalam bentuk segar, muda, dan bisa pula, dimanfaatkan ketika buahnya itu sudah masak, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak? Ya. Wah, jadi, aku baru tahu loh, Kak, kalau asam jawa itu seperti itu gitu loh. Kita langsung aja ya, Oke Kak, ke pertanyaan selanjutnya. oke. Ciri-ciri dari tanaman asam jawa ini, kayak mana gitu, Kak? Kalau ciri-cirinya dari segi, apa namanya, dari segi daunnya ya, kita mulai dari daunnya. Kalau daunnya itu dia termasuk daun majemuk, artinya dalam satu daun itu dia memiliki beberapa daun. Heeh, dia bukan satu daun, tapi beberapa daun. Jadi ada anak-anak daunnya dan kemudian itu, daunnya dia, menyirip, berselang-selang. Kemudian, dari segi batangnya, batangnya dia ini, berwarna keabu-abuan sampai kecoklatan. Kemudian dari segi buahnya ini buahnya kecil, kemudian dia mekar, dari baunya tuh, untuk bunganya tuh harum, lumayan harum ya. Kemudian dari segi buahnya, buahnya itu, apa namanya, dia itu polong, terus dia menggembung, polong menggembung dan, di tengah polongnya itu dia sempit-sempit dan agak ada bisa lurus atau dia membengkok begitu dia belok. Kemudian ada urat-uratnya juga, urat-uratnya ini biasanya berwarna putih. Kalau misalnya dari segi kulit buahnya itu dia berwarna coklat. Kemudian kalau dari segi dagingnya, kalau masih muda di buah asam ini, dia berwarna hijau, apa namanya, putih putih kehijauan. Kemudian kalau sudah masak dia berwarna coklat bahkan sampai hitam malah. Dan rasanya ya namanya saja asam, berarti rasanya juga masam gitu, Asam. masam banget malah. Kalau untuk ibu-ibu, apa ya, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, biasanya suka ngidam makan asam jawa ini cocok untuk yang asam masih muda. Oh iya, biasanya tuh juga ada orang yang langsung makan asam jawa itu, kayak baru Masih jatuh atau mentah. benar, iya Iya kayak itu. gitu. Oh, oke, Kak, kita lanjut aja ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana nih, Kak, persebaran dan habitat dari tanaman asam jawa ini?
Oke, kalau dilihat dari, persebarannya, atau dari, apa namanya, tanaman ini, biasanya tumbuh di daerah tropis. Jadi dia suka dengan iklim-iklim yang kering gitu. Kalau dari mulanya, kalau dilihat sejarahnya itu dari Afrika, dia berasal dari Afrika Timur, terus bahkan sampai ke persebarannya itu sampai ke Sudan. Kemudian ke sini lagi dia bisa sampai ke Amerika, Amerika Latin malah. Kemudian, sampailah ke mungkin bisa sampai dari persebaran-persebaran itu dari melalui perdagangan, maka sampailah ke Indonesia. Seperti itu ya, Kak. Iya, jadi memang tanaman ini suka, iklim kering gitu, dia, sampai ke Asia tropis gitu, yang beriklim tropis. Hmm, Mhm. memang buah-buah tropis bener-bener asam Jawa ini Iya, ya, Kak. betul betul betul. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke. Apa saja sih, Kak, manfaat dari asam Jawa ini? Ya. Karena buahnya asam gitu ya, jadi dia ini cocok untuk dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Biasanya kalau untuk di daerah saya di Sulawesi, dia itu biasa dimasak dengan campuran ikan pindang. Ikan masak dicampur dengan asam, asam ini untuk mengurangi amis dia. Kemudian selain sebagai bumbu masakan, dia juga ternyata bisa bermanfaat untuk kesehatan gitu. Bisa mengurangi apa ya namanya, batuk, kurang lebih seperti itu. Kalau manfaat lain saya kurang tahu. Oh, tapi banyak Bisa banget juga ternyata ya, Kak, manfaat yang mhm, bisa kita ambil dari buah iya, asam Jawa ini. mhm mhm. Sebenarnya Wah, banyak, mhm, buah-buah yang sangat bermanfaat juga ternyata asam Jawa ini. iya Kak, betul. terima kasih nih sudah mau aku wawancarain di dalam untuk tugas ibu aku ya, Kak. Oke Oke, nih teman-teman semuanya. Jadi kita udah selesai wawancara nih bareng Kak Siti Rahma. iya, Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.